kita akan belajar tentang nafsu syahwat dan ghadab. Tolong dengarkan ya supaya cepat pulang ya, oke? Pengertian nafsu syahwat ya, didengarkan ya. Nafsu itu apa? Keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah nafsu. Syahwat. Sekarang kita akan membahas tentang syahwat. Apa yang dinamakan syahwat? Syahwat adalah apa syahwat? Syahwat itu kayak sebuah kecintaan kita terhadap sesuatu, sehingga kecintaan itu menguasai hati kita. Nafsu syahwat itu adalah perbuatan yang buruk ya anak-anak ya. Jadi kita itu sebagai siswa harus bisa mengontrol nafsu syahwat kita. Kita akan membahas tentang bahaya menuruti nafsu syahwat. Yang pertama yaitu merusak potensi diri seseorang. Nafsu syahwat itu dapat menghancurkan diri kita. Contohnya, kita sebagai wanita sekarang kan musimnya Shopee, terus kita ingin membeli barang sedangkan uang kita cuman pas-pasan. Nah, kalau kita belanja pada hari itu juga, itu artinya kita menuruti nafsu syahwat, dan di kemudian hari kita akan kehabisan uang. Itu tidak baik ya anak-anak ya. Ya emang Shopee itu bikin candu ya. Shopee itu bikin candu ya, karena masih siswa. Yang kedua, cara menundukkan nafsu syahwat. Jadi nafsu syahwat bisa ditundukkan dengan cara yang pertama, meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Sholat ya setiap hari ya, dengan mujahadah, yaitu berusaha melawan. Jadi kalau kita punya nafsu itu, kita itu harus melawan, jangan diam saja ya. Nanti kita akan dikalahkan oleh nafsu kita. Dilawan gimana? Ya itu tadi, dengan meningkatkan takwa, dengan mengontrol. Ya pintar ya. Iya, masya Allah. Sekarang kita akan bahas hikmah menentukan hawa nafsu. Yang pertama, disukai banyak orang. Yang kedua, hidup akan lebih terarah dan juga terkontrol. Yang kedua, buka halaman 20 ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian marah atau ghadab. Siapa di sini suka marah? Siapa? Kurang. Jangan ya, jangan marah ya. Lagunya gimana Bu? Jangan marah ya, anak-anak jangan marah ya. Ya, ada TikTok ya. Kalau di rumah TikTok ya. Jadi marah itu disebut juga. Jangan ketawa. Jadi marah disebut juga dengan ghadab. Ghadab itu dari bahasa Arab ya. Jadi kalau di TikTok itu kan jangan marah-marah itu loh. Iya kan? Jangan marah-marah itu gimana? Ya udah. Gimana ayo kita nyanyi bareng? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo. Jangan marah. Itu bisa kita ganti. Dengarkan anak-anak, itu kan marah itu kan secara bahasa Indonesia itu bisa kita ganti dengan ditetekin kotor. Nggak apa-apa ya, diganti maksudnya nggak apa-apa ya. Jadi dengarkan ya, pengertian ghadab dan marah ini. Ini berarti dia itu merasa tidak senang. Orang yang marah itu berarti hatinya tidak senang, jiwanya tidak senang, panas hati karena melihat suatu peristiwa yang menyebabkan dia marah, yang menyebabkan dia panas ya. Itu buruk yang marah. Panas. Bahaya marah itu dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Jadi orang yang darah tinggi 60% mungkin karena marah ya. Kalau darah rendah berarti dia orangnya penyabar ya. Penyebabnya bukan sakit kepala, pernafasan. Pokoknya marah itu sesuatu yang sangat membahayakan dan sangat merugikan. Tapi kita ada caranya untuk menentukan marah. Yang pertama yaitu dengan riyadhah ya. Riyadhah itu
dalam kesabaran dalam menghadapi segala rintangan. Jadi kita itu perlu melatih diri kita untuk tidak marah. Ya, seperti pacar kalian diambil orang, itu jangan marah ya. Kita sabar, kita beri ikhlas. Ngechat dibalas pengalaman ya? Pengalaman ya? Ya nggak apa-apa. Yang kedua, hikmah menghindari marah. Keuntungan kita untuk menghindari marah yaitu yang pertama, mempermudah rezeki kita, memperlancar rezeki kita. Dan Allah itu menjanjikan surga buat orang yang sabar. Sabar ya. Ya, kalau chat gak dibalas, kalau pacar selingkuh kita sabar. Nanti akan digantikan Allah dengan yang lebih baik lagi. Benar? Ya. Oh ya. Cukup ya anak ya hari ini ya. Karena kita mau pulang. Itu gimana kalau kita sedikit dulu? Iya. Di sini saya membutuhkan 2 orang relawan. Ayo, siapa yang mau maju? Kita akan bermain tentang gini ya. Kita butuh 2 orang, yang satu menebak gerakan. Jadi kita jedul nanti. Jadi yang satu itu bergerak sesuai dengan apa yang didapat. Dan yang satunya lagi menebak. Ayo, siapa yang mau menjadi relawan? Nada Bu, nada. Ayo, anak-anak. Usan sama Wija. Usan dan Winda, boleh? Ya, Bu. Usan dan Mbak Winda, ayo. Ayo. Dan saya doakan supaya jodohnya cepat. Ujiannya lancar, ayo. Ayo, ayo, Mbak Winda, silakan. Ayo, tangan. Ayo, Mbak Winda. Ayo. Tepuk tangan Mbak Winda. Ini kelas kita ketebak kartu. Webo. Ya udah. Sekarang ya, Mbak Winda, Mas Husen, ayo Mas Husen. Sama Mbak Winda. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Berenang, melayang. Terbang. Bagian ini salah. Pesawat terbang. Terbang tinggi. Pesawat di langit. Terbang di langit. Tepuk tangan. Hebat kalian. Karena kita mau pulang dan jamnya pulang ya. Terima kasih. Baiklah, sampai hari ini kita tutup sampai di sini ya. Anak-anak jangan lupa untuk belajar karena kita sebentar lagi mau UAS ya, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Sekarang kita tutup kelas ini, pelajaran ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Ayo. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga berkah ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya semua. Hari ini apakah ada yang bisa masuk? Dulu ya Bu ya. Kali ini kita akan membahas tentang Salam padu. Ada yang tahu sholat padu itu apa? Winda mungkin tahu. Sholat yang wajib kita laksanakan sebagai umat muslim. Iya, sholat padu adalah sholat yang wajib dikerjakan sehari 5 kali, yaitu
Subuh. Itu pada saat zuhur, asar, maghrib, isya, dan Pak lu. terwajib kesalahan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat merupakan tiang agama dalam rukun Islam yang keberapa? Ya, jelas sekali. Macam-macam sholat itu ada 5. Yang pertama zuhur. Pas rokaat. Terus berapa rakaatnya sholat zuhur? Sholat zuhur. Awal waktunya setelah terjatuh matahari dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu terkaitan dengan sesuatu itu. Jadi waktunya sholat zuhur itu pokoknya bayang-bayangnya sesuatu itu kan tidak itu sama. Yang kedua itu adalah sholat asar. Sholat asar awal waktunya mulai dari siang waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib awal waktunya dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yang keempat yaitu sholat isya. Awal waktunya dari terbenamnya syafaq awal senja hingga terbitnya fajar. Yang kelima yaitu sholat subuh. Waktunya dari terbit fajar siti hingga terbit matahari. Untuk misal sholat zuhur ya, itu niatnya itu berkali fardhu di al-rakaat takbirat berarti adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tepat waktu karena Allah Ta'ala. Adapun dalil sholat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 8 yaitu ketika sholat dari matahari tergelincir sampai gelap malam dan dikala pula sholat subuh. Yang sholat subuh itu disebutkan oleh malaikat. Punya sholat fardu yaitu fardu ain. Yang artinya jika seandainya ada aliran sungai mengalir di rumah kalian 5 kali dalam sehari, atau mungkin ada kotoran yang tersisa, terjawab menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu lagi bersabda, begitu juga halnya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Jelasan. Gocas. Di awal. Aku rantu. Dan itu saja pembahasan hasil hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Ya semua. Dan sekarang kita sedikit. Kata kuncinya ada 2 kunci, gajah dan semut. Kalau saya bilang gajah, jawabannya adalah besar.
besar, kalau semut jawabannya itu kecil. Tapi gerakannya itu dibalik. Bisa saya berkata gajah, itu jawabannya itu besar tapi gerakannya kecil. Bisa dicoba dulu. Bisa. Gajah Besar. Kecil. Besar kecil. gajah semut. Besar kecil. Itu saja dari pelajaran ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhubung ini jam terakhir ya, kita malas pengen pulang semua. Jadi tidak lama-lama saya akan langsung menerangkan materi tentang kali ini, yakni tentang fungsi Al-Quran dan juga hadis. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah petunjuk bagi manusia. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi manusia, sebagai petunjuk. Al-Quran yang diwahyukan kepada Allah, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman bertakwa dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita di dunia ini harus berlandaskan oleh Al-Quran apapun itu. Tapi kita tidak bisa langsung kok belajar di Al-Quran sendiri. Kita harus ada gurunya. Al-Quran itu terjemahnya sangat tinggi ya. Kita harus ada seorang guru yang dapat menafsirkan Al-Quran tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 52 yang artinya sungguh kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai penentu dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sebab dari Al-Quran lah diambil segala pokok pembelajaran hidup. Dalil-dalilnya kita harus benar-benar mempelajarinya, tidak boleh sembarangan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai pengajaran bagi manusia. Al-Quran karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, ada atau benar atau buruk. Itu semua berasal dari Al-Quran. Terus yang kedua, materi tentang hadis. Definisi hadis secara rupiah ini, hadis itu qaulun au fi'lun au takrirun ma udhifa ila Rasulullah. Jadi qaulun adalah ucapan, terus perbuatan dan juga ketetapan Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis berfungsi sebagai bayan at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Jadi bukan sebagai pengganti ya. Sama-sama Al-Quran dan hadis itu menjadi hukum Islam. Ada 4. Mungkin di sini ada yang tahu apa saja. Pertama mungkin Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ada apa? Ijma, dan terakhir qiyas. Jadi di sini saya hanya menerangkan 2 saja, Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua ada fungsi hadis sebagai menafsirkan Al-Quran, bayan at-tafsir. Berarti terhadap isi Al-Quran yang masih sifat umum serta memberikan batasan-batasan kepada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah Rasulullah datangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangannya. Itu adalah penafsiran dari Quran surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian yang terakhir ada hadis sebagai fungsinya sebagai bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, di antara at-taghyir mengubah, al-iqbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Ketentuan yang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yakni
tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu adalah penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tidak lama-lama saya akhiri. Sebelum saya akhiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita bisa berdiri ya, berdiri semua. Berdiri semua. Ya, berdiri. Berdiri. Ya ini dan teman-teman semua sudah pernah merasakan ice breaking ini ya. Ice breakingnya enggak pojok. Cuma merasa konsentrasi aja, konsentrasi kita biasa. Jika nanti saya bilang kuping, hidung dan juga kaki seperti itu ya. Oke, langsung saya mulai. Nanti lihat saya. Saya pegang apa, tapi jangan ikuti saya. Apa yang saya omongkan itu sampai ikuti. Ya. Bisa ya. Konsentrasi. Pegang hidung. Pegang hidung. Pak Wiwin salah ya? Ya, jangan ikuti apa yang saya perhatikan, tapi ikuti yang saya ucapkan. Kita ulangi lagi, nanti kalau salah maju ya, maju bernyanyi. Oh iya. Siap. 1, 2, 3. Pegang rambut. Oh iya. Pegang janggut. Kurang cepat. Pegang kuping. Pegang pipi. Ya kalau nggak ada salah ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.